Tapi dengan Joko Bonito pun Brazil membuktikan bisa menang Piala Dunia 4 kali kan. Iya, tapi waktu itu dan kalau ini sekarang di modern sekarang itu berarti kan identitasnya harus udah dihapus tuh. Diubah. Ya cuman kalau kata gue sih Joko Bonito nggak masalah ya. Karena itu kan identitas ya. Identitas negaranya sendiri gitu. Cuman ya mungkin harus modernisasi lagi dengan skema apa modern football zaman sekarang gitu. Iya. Contohnya yang gue sebel sih. Apa? Main timnas sih. Siapa? Sananta Teh. Oh iya, Sananta. Gue juga gak ngerti ya kenapa lu Sananta kayak gitu. Kenapa dah? Dan lu juga dapat kritik dari apa namanya anak buahnya STY gitu kan. Lu harusnya bisa menerima kritik itu. Benar ya. Gitu. Introspeksi diri lah, evaluasi. Menurut gue dengan cara lu membalas itu tidak bisa membuktikan kualitas lu justru. Lu harusnya tuh diam dan terima kasih ngomongnya. Benar. Kalau kayak gitu lu jatuhnya nyalain tim lu sendiri. Lu kalah sama Beckham, coy. Lu kalau diasis sama De Bruyne, KDB, KDB sama De Bruyne sama ya. De Bruyne atau Iniesta lah gitu. Bruno Fernandes kalau posisinya striker kayak lu juga kan. Capek sendiri dia. Lu juga bakal nyalain dia kalau kayak gitu. Iya. Caranya salah sih, emang benar. Jadi value-nya itu jadi berantakan menurut gua. Ya tapi fine-fine aja dengan datang pemain top buat naikin pamor liga atau Instagram atau apapun itu exposure. Tapi jadi lucu aja gitu kalau dilihat kan. Gua nggak ngerti ya regulasi Arab soalnya kayak ada Eropa tuh ada batasan minimum gaji tau sebenarnya. Iya benar. FFP gitu. Iya FFP yang dulu kan City kan pernah kena tuh. Financial fair play. Barcelona pun juga kena. Barcelona juga pernah kena. Gitu makanya sampai jual Messi juga kayak gitu kan karena kan gaji kan mempengaruhi keuangan itu dan ada regulasinya juga gitu. Tapi kalau di Arab ada nggak ya? Nah itu apa sebebas itu? Nah regulasinya kayaknya belum kuat menurut gua. Uang minyak kan. Siapa yang gila uang minyak. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Baik dong, alhamdulillah. Sibuk banget kan sih. Ya, ini biasa ngurusin community padel gua. Masih. Lu ntar sore padel. Sore main padel di sini. Bang padel, Bos. Capek gua ke main bola. Orangnya harus banyak dan gimana ya? Udah susah lah. Susah juga main bola. Udah enggak kuat juga gua kalau main bola mah. Harus bikin ini sih apa? Klub maksudnya komunitas. Iya, komunitas. Kalau bola ya. Iya, gue kepengen dah kalau kita misalnya ruang ganti nanti sewaktu-waktu ada community yang fun apa sih namanya? Fun football gitu-gitulah. Kayak gitu tuh. Gue pengen dah. Apa mini socceran kita adain tapi iya lapangan kita yang bayar tapi maksudnya pengennya mereka jadi tetap ada konten lah maksudnya konten yang kita bagiin dari komunitas gitu. Betul. Lapangan kita yang bayar. Lapangan berapa sih sekarang mini soccer itu? 800-700 ya 2 jam kan. Oh gitu. Gitu kan. Udah mau videografer tuh. Gua enggak mau kalau enggak ada videografer. Oh iya. Kalau nggak ada videografer ya nggak bisa gua iya, dan gua kasih martabak biasanya di situ. Biar fotonya lebih banyak ke gua. Biar culture gitu kan ada foto lari-lari kecil walaupun main juga. Tapi maksud gua nanti kalau komunitinya itu kita bentuk, kita nggak mau lah maksudnya berdua terlalu di highlight biasa aja. Yang penting ruang ganti kita di highlight gitu loh. Kita merangkul lah. Iya, jangan kitanya doang gitu. Karena itu pengennya gua itu pengen komunitas bersama. Benar gitu. Ya buat ngadain olahraga apapun itu ya. Iya apapun itu mau cabur itu terserah maksud gue nanti kalau misalkan emang kita mau pengen ada bultang ya bultang. Kan kita bisa bikin tuh ruang ganti apa namanya cabur bultang atau cabur padel atau apa lagi terserah sih bisa tenis ya yang lagi ngetren juga lumayan lah. Menarik. Mungkin kita bisa bikin komunitasnya di Discord atau mana gitu ya. Iya Discord kali ya. Discord atau Telegram gitu. Discord sih. Discord ya Discord. Itu menarik sih. Dan bisa jadi kita juga bisa bikin ruang ganti e-sport. Maksudnya kita tarik aja jago. Kan turnamen warkop itu kan kita ikutin dan lain-lain. Bener. Jadi naik. Semua cabur lah ya. Semua cabur e-sport belum ada tuh. Tinggal namanya kan paling RJP kan. RJP e-sport, RJP. Mantap sih. RJP. Tapi lambangnya tetap burung tapi dia harus tetap itu.
Artinya apa sih bang? Burung bang? Maksudnya kita terbang bebas gitu. Bebas. Tapi burungnya gambarnya nggak terbang. Nggak terbang. Ya begitulah. Tapi hari ini lagi panas banget ya. Belakangan ini Panas, terus siangnya panas, dari jam 11 jam 10 tuh panas, jam 2 jam 2. Nanti sorenya baru tuh jam 4 udah gelap. Wah, gue suka deg-degan guys kalau hujan deras, rumah gue banjir takutnya. Benar sih, benar. Enggak, kalau yang capek tuh di jalan sih kalau lagi naik motor. Gitu PR gitu doang sih. Pagi panas ya, kayak tadi anjir gue sholat Jumat. Apaan nih panas ya? Cobaan kah maksudnya yang nggak mager? Tapi tiap Jumat dah kayaknya. Tiap Jumat kayak gitu emang panas banget. Beneran. Buat kayak ujian gitu lu. Mau sholat Jumat kan nih di tes di jalan kaki gitu kan lumayan panasnya. Oke, langsung aja kita mau recap kemarin tuh ada pertandingan international break. Di mana liga-liga Eropa negara-negara Eropa, Amerika Latin dan Asia tuh main, Afrika pun juga main gitu. Ya seru-seru lah. Ya, kita bisa mulai dari apa nih, negara mana nih? Mungkin kalau Eropa. Kita Brazil Prancis dulu kali. Brazil Prancis itu. Main di Brazil Prancis kita. Main di Brazil Prancis. Paling big match lah di international break kali ini kan. Benar, big match-nya tuh menurut gua waktu itu pembukanya di situ. Iya. Pembukanya. Serasa final ya. Yoi, serasa final sih menurut gua. Walaupun skornya cuma dikit 2-1 ya. Tapi ya ideal final tuh emang lebih seru gitu dibandingkan harus bantai-bantai. Tapi tetap final terbaik ya. Piala Dunia kemarin sih. Iya. Argentina Prancis itu masih belum bisa dikalahin karena apalagi dalam drama adu penalti itu seru sih menurut gua. Sengit balas-balasan. Mbappe ngamuk gitu. banget. Nah, kalau misalkan kita ngomongin itu Brazil sama Prancis, kira-kira ideal nggak tuh sebenarnya negara itu? Kan secara nggak, kita lihat juga FIFA rankingnya, Brazil kan masih di bawah banget ya, masih jauh lah sama Prancis. 10 besar tapi kan jauh tetap gitu. Prancis 1 kan. Menurut lu gimana dengan komposisi kemarin Brazil? Ya sebenarnya kalau dari komposisi pemain mah sebenarnya jauh ya. Tetap Prancis diunggulkan lah kalau dari segi pemain, buset isinya bintang semua bos. Bintang benar. Ya kan? Brazil juga pemain bintangnya bisa dihitung jari pemain bintangnya gitu. Sisanya kayak ya kurang-kurang terkenal banget lah, maksudnya terkenal tapi nggak yang kayak zaman dulu Los Galacticos Brazil gitu kan. Kayak ada Ronaldo, Roberto Carlos gitu-gitu kan, Cafu, Adriano Ronaldinho dan lain-lain. Tapi emang kita ngelihat Brazil tuh emang agak kurang ya regenerasinya. Semenjak ditinggal Neymar. Itu terakhir juga menit terakhir kalau kata gua. Terakhir maksud gua. Vinicius cuma lari. Masih jauh Vinicius. Belum bisa lah nyanyi. Rapinya pun juga menurut gua bukan tipikal yang Jogo Bonito. Dia lebih Eropa banget sih setelah mainnya lari-lari gitu kan. Sprint, ngepres. Nah, menurut lu emang permainan Jogo Bonito emang udah harus disingkirin atau emang udah jadi modern football yang harus terstruktur? Tapi dengan Jogo Bonito pun Brazil membuktikan bisa menang Piala Dunia 4 kali kan. Iya, tapi waktu itu dan kalau ini sekarang di modern sekarang itu berarti kan identitasnya harus udah dihapus tuh. Diubah. Ya cuman kalau kata gue sih Jogo Bonito nggak masalah ya. Karena itu kan identitas ya. Identitas negaranya sendiri gitu. Cuman ya mungkin harus modernisasi lagi dengan skema modern football zaman sekarang gitu. Contohnya kayak dipegang Ancelotti gitu ya. Ancelotti juga cukup modern football sih, pragmatis sih tapi ya cocok lah sebenarnya. Si Ancelotti ini megang Brazil. Soalnya kan ya kita tahu Ancelotti juga taktiknya ya bertahan. Bertahan habis itu pragmatis, counter-attack banget ya. Kayak ngandelin individu pemain lah. Ya cocok sama Brazil, cuman kalau dibilang cocok juga Brazil sekarang nggak individu banget. Jadi serba salah nih. Dan Rapinya menurut gue yang emang udah bagian dari mega bintangnya Barcelona untuk sekarang ya, terutama belum bisa membuktikan, belum bisa berbuat banyak. Ya belum bisa berbuat banyak lah di negara gitu. Dan Vinicius sebagai mega bintangnya Madrid belum bisa, menurut gue masih agak jauh lah gitu. Benar. Itu gitu. Juga gue sedih sih, Rapinya gue cedera kan. Benar. Sebulan lagi 5 minggu dan berarti kan ada 5 match kalau nggak salah yang bakal absen dan ada 3 match yang krusial tuh. Betul. UCL 2 kali lawan Atletico, Liga La Liga juga. Lawan Atletico juga. 3 gitu. kali tuh ketemu Atletico. Benar. Ya cukup
menyedihkan lah. Barcelona kalau nggak ada Rapinya bisa kita lihat di apa namanya recap sebelumnya tanpa Rapinya Barcelona kalah 1 kali dan imbang 5 gitu kan. Kalau ada Rapinya kalahnya cuma 1, seri 1, maksud gue jomplang lah. Iya. Dan kemarin juga sebenarnya kita juga nggak bisa nyalain sih karena mereka juga pelatih harus nurunin bintang-bintangnya juga karena kan mau persiapan Piala Dunia gitu. Benar. Dan semua juga Prancis pun ngeluarin full squadnya dia dengan squad utamanya mereka gitu. Ya ibaratnya ini uji coba terakhir lah. Uji coba terakhir lah sebelum Piala Piala Dunia kan bulan Juni apa Juli gitu kalau nggak salah. Sebentar lagi bisa dihitung bulan. Bentar lagi bisa. Ya 2 bulan 3 bulan. 2 bulan lagi ya. Sekarang dia udah April. Ya pokoknya international break tuh kalau nggak salah ini terakhir udah bulan Iya terakhir bulan Maret kemarin sampai April sekarang. Nah tapi apa? Lalu berarti kan UCL selesai dulu ya? Baru Piala Dunia. UCL selesai dulu kan? Jelas. Nggak diganggu lah masalah klub baru negara. Tuh. Berarti 2 bulan lagi UCL habis nih. Bener. Ya kita lihat lah UCL nanti gimana kan. Iya. Terus Brasil juga kalah kan 2-1 lawan 2-1 Prancis. lawan Tapi Prancis. Prancis sih emang gua akuin. Emang itu masih gila loh, masih bertabur bintang bertabur itu. bintang tuh. Dashcam sih gua bingung ya. Salah satu privilege Dashcam sih menurut gua. bener. Jadi menurut gua Dashcam itu kalau bukan megang mega bintang, kalau gua nggak tahu sih, belum bisa ngebuktiin kalau tanpa mega bintang. Bener. Iyalah, bener. Itu depan gila mewah banget, depannya tuh kencang semua anjir larinya. Iya, pelari culture. Mbappe, kemarin siapa lagi pemain ini kan yang Dembele. enggak, bukan Dembele. Dembele main kemarin. Sama ini yang pemain Munchen. Si Siapa? ini bukan Barcola, satu lagi. Barcola. Bukan Barcola yang sama PSG. Luis Diaz, Kane, kan trio tuh. Heeh. Itu siapa sih satu lagi, lupa gue pemain itu. Kan pemain Prancis itu. Iya. Itu Olise. Iya. Dan cukup lah, maksud gua 3 itu si Olise ternyata ngebuktiin dia bisa jadi apa namanya starter pertama daripada di Sideways yang kita tahu di PSG juga cukup kelihatan lah Tapi gitu. kemarin mainnya di CAM sih. CAM. Si Olise, si Mbappe depan, terus si kanannya Dembele kan, kirinya siapa ya? Kirinya siapa? Sogo Olise. Enggak, bukan. Barcola. Bukan. Aduh. Kok gue lupa ya anjir. Itulah pokoknya lah. Nah, tapi minusnya di tengah aja sih kayaknya. Gitu. Ya maksudnya Iya sih. Chouameni ya udah. Ya udah, Kamavinga Bagus. dan lain-lain gitu. Cuman ya sosok aja gitu dibanding zaman dulu 2018 pas juara kan Kante, Pogba gitu kan. Ya terus Mbappe membuktikan ngegolin kan lebih baik daripada Vinicius. Iya, lebih baik ternyata. Kayak gitu. Terus ada pertandingan apa lagi sih negara tuh? Spanyol kan. Spanyol. Wah, itu mah memang udah nggak bisa lah, Ya, kandidat juara lah ya. Iya, masih jadi kandidat terkuat sih untuk saat ini ya. Probabilitasnya tuh dia udah menurut gua masih ngelampauin ini sih, ngelampauin Prancis sih. Satu kali dia. Kalau lihat data dari Instagram 433 juga kan paling tinggi Spanyol kan 16%. 16%. Ya, Gitu. sisanya ya 15 kayak Prancis. Iya, gitu. beda-beda 1% ya. Pun terus Spanyol ya udahlah, kita nggak usah bahas terlalu panjang. Terus ada siapa lagi sih? Portugal sempat seri tuh kayak gitu. Lawan Amerika ya? Iya, lawan Amerika. Lawan Amerika. Lawan Amerika menang. Lawan Amerika menang ya? Yang seri itu lawan siapa ya? Aduh lupa lagi gua anjir. Lawan Amerika bukan ya? Enggak, kan yang menang lawan Amerika, Cok. Oh. Yang menang 2-0 kan lawan Amerika. Ya, yang digendong Trincao sama siapa? Oh, Joao Felix lagi pemain Barcelona lagi aja. Gila itu. Terus ada pertandingan apa lagi? Ini kalau dari Amerika Latin ada ini apa namanya Argentina menang 5-0 gitu. Lawan PBB Zambia anjir lawannya. Zambia itu mah belum bisa ngebuktiin, tapi tetap masih jadi calon, masih kuat lah buat back to backnya dia. Benar. Menurut gua. Dengan tanpanya ada pemain-main abang-abangan. Iya, tanpa masih bisa lah. Nico Pas kayak gitu masih jago banget lah. Julian Alvarez masih bisa. Regenerasinya lumayan oke. Lumayan oke. Lautaro asal abang-abangannya yang di belakang tuh Otamendi jangan diganti. Benar. Ya Otamendi masih jadi leader walaupun dia nggak bagus-bagus sama, tapi leadernya coy. Iya. Seenggaknya menggerakkan tim ya. Bener, ya sama aja kayak Marquinhos di PSG. Maksud gue nggak bagus-bagus banget, tapi kayaknya leadership yang orang lama lah. Udah tahu karakter PSG gimana gitu. Yang bisa ngatur pemain-mainnya dari dari belakang sampai depan gitu. Orang harus ada yang nurut lah sama dia gitu. Dibilang AA. Ya Argentina kita lihat lah ya ntar di Piala Dunia gimana. Cuman
lawannya juga biasa aja sih, maksudnya yang bukan kemarin. yang, Iya benar. Belum bisa bukan dibuktiin. orang hebat Iya. gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat dari regenerasinya cukup ada ngasih kayak peluang ini Benar. itu masih bisa kayaknya Benar. nih walaupun dia Ya, regenerasi. gua setuju lah, gua setuju. Iya ya. Spanyol pun kayak gitu kan sama-sama yang regenerasi. iya, tapi kan karena itu regenerasi mereka kan Spanyol setahu gua lebih dulu regenerasi. Iya. Dulu waktu Euro kalau nggak salah. Benar. Sempat kan kalah pulang itu pemain muda. Ya udah kayaknya memang Luis Enrique waktu itu. Iya. Kan waktu itu pelatihnya Luis Enrique Masih kan? Luis Enrique. Ya udah kalah aja karena emang kayaknya lagi nyoba regenerasi. Betul. Dan sekarang terbukti juga De La bagus Fuente kan, juara juga kan Euro iya kemarin. iya benar ngasih legasinya ditinggalin Luis Enrique jadi pemain muda dan ternyata sekarang oke jadi itu. Iya. Dan gue pengennya sih dari Asia ada sih. Benar. Jepang. Keren itu. Jepang Berapa negara Eropa udah dikalahin semua sama dia. 5 negara Eropa tuh. Belgia Belgia udah pernah dikalahin. juga kan. Jerman. Enggak, Belgia malah comeback. Belgia Oh, iya, comeback. Jerman 4-1, Inggris, Spanyol 2-1, Inggris kemarin terakhir. Ini Tapi maksud gue nih Ram, yang menjadi pertanyaan maksud gue, kenapa Jepang selalu bisa ngalahin nih negara Eropa tapi di Piala Dunia selalu stuck? Apakah kalah hoki? kayaknya demam panggung ada juga lah pasti ya. Dengan keramaian supporter gitu-gitu ya. Ya deg-degan mah ada pasti ya. Jadi Ya enggak lah, maksudnya kan bangun mental itu kan mental. iya sih, cuman disiplinnya beda aja gitu kan. Pas soalnya kan Piala Dunia dia kalahnya sama siapa ya? Kepulangnya ya? Sama Kroasia ya kalau nggak salah iya, ya? kalau nggak salah itu Kroasia. apa Brazil ya? Kroasia kalau nggak salah. Iya. Brazil itu kalahnya, justru Brazil juga kalah sama Kroasia, benar. Kalau nggak salah sama Kroasia dia kalahnya. Kayak gitu. Ya maksud gue Kroasia kan waktu itu ya biasa aja permainannya tapi Iya. bisa kalah gitu deh. kalah. Bisa kalah gitu. Tapi ya Jepang maksudnya Asia ya, salah satu Asia yang membuktikan bisa maju jauh lah kalau Benar. Gue pengen jadi yang juara dah. Maksud gue tuh semangatnya gue suka aja dengan pemain lokalnya. Iya, dengan disiplinnya juga Iya, kan. pelatih ori lokal. Gila. Kemarin lawan Inggris juga kan dia menang walaupun 1-0 doang, cuman Iya. defense-nya sih disiplin Iya, banget. disiplin. Gue sukanya apa? Solid pemainnya itu benar-benar solid. Dan kayak nggak capek, nggak ada capeknya. Padahal Inggris megang bola banget itu Iya, tahu gua. lawan Jepang, cuman counter attack kan langsung maju 5 pemain, gila itu emang. Iya. Jepang sih. Pokoknya kayak disuruh Semangatnya parah sih. Itu gila sih maksud gue. etos kerja ya. Etos kerjanya benar-benar gila. Terbukti itu tuh harus bisa tuh dia juara dunia tuh kalau kata gue harus bisa. Iya, seenggaknya Asia ada lah ya. Iya, Asia pun dia. Nah, iya pertanyaan gue waktu itu dia di World Cup juga gagal, di Piala Asia pun juga gagal dia. Gagal ya? Lah kan kalah sama Iran kalau nggak salah dah. Iya. Iya, Iran masih mewah dia. Oh iya, Iran juga salah satu lah ya. Salah satu di Asia tuh bisa dia berbuat banyak juga kalau kata gue Iran. Ya tapi gimana dengan Iran sekarang kira-kira ikut nggak di Piala Dunia jadinya? Ikut jadi tetap ikut dia. jadi Tetap ikut. Tapi dia kan tadinya maunya cuma main di Meksiko dan Kanada gitu kan. Tapi kayaknya sama FIFA ditolak. Jadi gitu. Tapi janggal sih kalau bisa tetap ikut. Kayaknya gue kalau jadi Iran ngambek sih. Main di Amerika. Tapi kalau gue malah ngebuktiin negara gue walaupun lagi di konflik diserang-serang, gue Iya sih. bertanding di tanah lu, iya cara elegan, kayak gitu ya. profesionalitas gitu. Ya semoga Asia melangkah jauh lah ya. di Asia, Piala Dunia. iya benar. Asia itu sekarang cukup banyak lah Arab Saudi dan gue ucapin selamat dulu dong untuk Irak. Salah satu yang Irak kan lolos. Oke, lolos. Irak nyalain kita dan dia lolos coy. Ya deserve lah ya. Deserve lah. Irak, Iran. Siapa aja berarti? Irak, Iran, Jepang, Arab dari Asia. Udah itu. Udah 4 doang ya? Iya 4. Iya 4. Udah, ini tempat 4 doang benar. Bahrain enggak ya? Bahrain enggak, udah Qatar enggak. Enggak, Qatar enggak. Udah ya? Udah. Uzbek. Oh iya, Uzbek Kusanov ya. Iya, Kusanov. Oh lolos iya. juga tuh dia Iya, Uzbek. iya. Kalau Turki udah masuk Eropa sih. Iya. Padahal Turki bukan Asia. Turki bukan Asia. Dia Maksudnya di memilih Eropa. Oh gitu. Dia di Euro tuh ada dia. Mantap juga tapi bisa bersaing di Eropa ya. Yoi, benar. Dia seharusnya secara geografis sih masuk. Dia seharusnya di tengah-tengah. Iya sih. Ada Asia, Eropanya, ada Asia. Eropanya. Iya, dia gitu. Dan kita juga harus nge-highlight sih soal Itali. Oh ya Itali kasihan sih. 12 tahun. Ini kenapa ya?
Nah, menurut lu kenapa tuh? Nah mungkin balik lagi kayak yang lu bilang tadi, Brazil. Apa kan identitas Brazil Jogo Bonito, terus kalau si Itali kan yang defense mampus sampai tolol kan, benar-benar parkir bus. Kayaknya emang udah usang dah pahamnya Itali ini. Oh, skema ya identitas itu harus udah benar diganti. Udah harus diganti sih kalau kata gua. Lebih udah full attack atau gimana gitu. Ya kayak gitulah, maksudnya total football kayak atau apa gitu. Total football atau gimana, ya bener sih. Ya soalnya terbukti tiga berturut-turut boy. Iya, 3 kali. Berarti kan 12 tahun anjir, 18, 22, 6. Sedih sih. Iya, dan lawannya kemarin Bosnia loh, maksud gua. Masa ini kan Italia juga salah satu negara yang punya Piala Dunia terbanyak kan. Iya, 4 di bawahnya Brazil. Dia setara sama Jerman. Iya. Jerman apa Brazil yang paling banyak ya? Brazil paling masih 6 apa 5 gitu. Hitunya sisanya Italia sama itu 4. Jerman 4. Ya maksudnya sedih lah dengan Italia sekarang. Tapi kenapa ya? Iya, apa yang salah gitu? Gue juga nggak ngerti apa yang salah sampai sekarang. Gue juga dengan Pundit juga Pundit cuma kebingungan apa yang salah dari itu. Dari materi pemain sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Bagus, gitu. Masih lumayan oke lah kayak gitu-gitu. Nah, terus ya pelatih sih, kayaknya pelatih juga ngaruh. Kenapa milih Gattuso ya? Iya. Terbukti di AC Milan tidak bisa berbuat banyak. Benar gitu. Tapi yang nyebelinnya juga pemain Italia ngeremehin Bosnia sih. Yang ada video ya cuplikan ya. Yang pas Bosnia sebelum ketemu Italia kan ada penalti lawan siapa gitu, terus yang lolos Bosnia. Terus habis itu ketemu senang semua, ketawa seakan-akan itu mudah. Iya. Itu kalau nggak salah videonya siapa ya yang di situ? Di Marco apa sama siapa? Bastoni ya? Enggak, Di Marco doang dah. Ya tapi sama pemain-pemain yang lain, cuman yang paling highlight sih Di Marco-nya. Ya kelihatan ngeremehin sih. Ngeremehin tuh. Mati lu. Mati kan lu 1-0. Dia harus contoh Jepang sih. Jepang itu nggak pernah ngelewain lawan. Indonesia kan maksud gue udah jauh banget ya posisinya. Tapi dia tetap etos sih ya, nggak mau dia, karena kalau dia ngeremehin nggak respect sih aturan sebenarnya. Kayak gitu. Terus Indonesia juga kemarin main 2 kali juga kan. 2 kali. Nah, kita juga pengen ngomong sih soal Indonesia gitu kan. Dari transisi Patrick Kluivert ke John Hartman ya cukup lah ya, maksud gua bisa ada perubahan lah. Benar. Walaupun dari 2 match doang ya, walaupun 2 match doang. Dari segi permainan sih. Iya, menurut lu gimana tuh? Dari segi permainan? Ganteng sih jujur, maksudnya. Kita lengkap dulu deh dari Patrick. Ini kan dari STY ke John Hartman aja dulu. STY. Yang bagusnya STY di mana, yang perbandingan di mana? STY jujur defense sih. Defense ya, Iya, karena emang mainnya kan lebih ke counter attack kan. Bukan yang 1-2. Iya, terbukti dari 3-5-2. Nah, iya, benar. Terus ya John Hartman apa ya? Defense-nya juga rapih, cuma nyerangnya juga bagus. Nyerangnya ya, mungkin nyerangnya lebih skema lah gitu. Iya, lebih elegan. Dan terbukti pemain-pemainnya juga jauh lebih tenang sih di bawah John Hartman. Benar. Maksudnya di bawah pressure yang tinggi juga masih bisa 1-2 antar pemain. Iya. Ya, itu mantap banget sih ketenangannya. Terus ya kayak kelihatan kualitas Eropa lah mainnya pas zaman STI kan, masih walaupun pemainnya naturalisasi Eropa juga kayak rada panik. Masih rada panik gitu, benar. Kalau sekarang tuh kayak jauh lebih tenang. Terus truk pasnya sih, maksudnya terobosannya sih ala Eropa banget lah gitu. Ajib banget sih gua. Tapi kalau kita John Hartman itu masih banyak sih PR dari segi penyerang. Itu masih banyak tuh PR tuh. Pemilihan pemain ya. Iya. Di bagian depan aja sih. Iya, kemarin gue setuju tuh kalau rolling pemain, gue setuju banget itu. Setuju banget ya, enggak apa-apa. Wah, itu FIFA Series Day ya, maksud gue kalau ya walaupun itu dihitung kalender FIFA ya, naik poin, tapi menurut gue enggak usah buru-buru. Iya, santai aja. Santai aja, itu emang harus di-roll aja pemain-pemainnya, dikasih jam terbang gitu. Iya. Dilihat dari mainan sih ya udah bagus lah dibanding Patrick Kluivert. Dan gue cukup aman kalau Verdong cedera. Kita masih percaya sama Donitri Pamungkas. Itu dia harus di-highlight banget sih. Harus di-highlight itu soal pemain lokal kita. Pemain muda coy. Berani, tenang gitu mainnya. Tenang. Crossing-nya bagus. Crossing bagus anjir. Ini kayak TAA gue liat. Mantap sih, kayak tinggi gitu kan. Keren mainnya dia. Terus juga lagi yang gue sebel sih. Apa? Main timnas sih. Siapa? Sananta Teh. Oh iya, Sananta. Gue juga gak ngerti ya kenapa lu Sananta kayak gitu. Kenapa dah? Dan lu juga dapat kritik dari apa namanya anak buahnya STY gitu kan.
lu harusnya bisa menerima kritik itu. Benar ya. Gitu. Introspeksi diri lah, Iya. evaluasi. Menurut gue dengan cara lu membalas itu tidak bisa membuktikan kualitas lu justru. Iya. Lu harusnya tuh diam dan terima kasih ngomongnya. Benar. Kalau kayak gitu lu jatuhnya nyalain tim Iya. lu sendiri. Lu kalah sama Beckham, coy. Lu kalau diasis sama De Bruyne, KDB, KDB sama De Bruyne sama ya. De Bruyne atau Iniesta lah gitu. Bruno Fernandes, Iya, kalau gitu. posisinya striker kayak lu juga kan. Capek sendiri dia Iya, lu juga marah-marah. bakal nyalain dia kalau kayak gitu. Orang lu yang salah, kelihatan kok lu. Kelihatan. Match ulang Iya. aja kayak gimana. Jadi kritik itu tidak perlu orang yang bisa main bola sebenarnya. Lu nyuruh pundit bisa main bola harus jago, nggak juga coy. Tapi kan dia punya analisa, dia ngelihat dari sudut yang benar kacamata penonton dan dia bisa lihat maksudnya dari beberapa match bedanya dari mana gitu. Ya diterima lah kritik tuh, jangan malah denial gitu. Badan antum tuh gede coy. Lu tuh striker banget Striker banget asli. Iya. Ramadan itu. Ayolah, perbaiki diri lu gitu dari segi mental, dari segi attitude dan lain-lain. Attitude di sosmed tuh sumpah lu hati-hati tuh. Bener-bener hati-hati tuh kayak gitu. Jangan kebanyakan megang sosmed dah. Bener. Terus stres sendiri lu malah Sendiri gitu. marah-marah kagak jelas. Nyalain tim kan ya kocak juga kan. Kalau Ronaldo berarti kemarin nggak ikut ini ya international break ya? Nggak ikut dia, nggak dipilih. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya emang mau nyoba dah. Mau nyoba kali ya. Tanpa Ronaldo. Tapi kalau dengan gitu berarti ntar Piala Dunia ikut apa enggak tuh dia? Bisa kan belum final kan? Belum final squad. Iya sih. Belum final squad. Dan itu juga kan kemarin kan pengumuman yang Neymar nggak ikut Brazil kan? Itu belum final. Belum final. Dan Ya, juga sedih si Neymar cedera kalau nggak salah masih. Iya, tapi sedih sih Neymar. Maksudnya umurnya belum tua-tua banget tapi kalau nggak ikut Pildun sih sedih banget. Salah satu pangeran cowok di Brazil dia tuh. Pangeran tanpa mahkota. Benar. Salah satu pemain terbaik juga kan di antara Messi Ronaldo. Ya, Nyelip benar. tuh dia. Nyelip. Berarti ke anjing kalau nyelip berarti seakan-akan dia Anak Nggak, bawang. Iya anak bawang. Enggak ada nih siapa lagi ya. Main kayak orang main PS tapi enggak dicolok sticknya. Iya. Ya tapi kan kayak gitu kenyataannya kan dia anak bawang kan. Jago, cuman ya Jago. raja tanpa mahkota. Iya. Dan kita masuk ke inti pembicaraan soal transfer pemain di Liga Arab membunuh karakter pemain atau nilai jual pasar. Ya, Value pasar. Dan menurut kita bisa ambil contoh studi kasusnya dari Ronaldo dulu deh. Kenapa Ronaldo transfer besar. Tapi worth udah it apa enggak? Iya, worth it apa enggak? Berapa triliun tadi Rom kita searching? Gaji ya. Gaji dari sejarah gaji Per dulu deh. detik 257.000. 257.000 Sehari 21 Iya. miliar apa 2,1 Iya, miliar. satu main berarti satu menit berapa tuh? 257. Ya pokoknya sehari dia 2,1 M apa 21 M. Buset tuh sehari. Gila ya. Main bola kan berarti kan satu kali dalam 90 menit. Sehari bisa beli rumah. Sehari bisa beli rumah. Tapi dengan kualitas saya yang cukup ya gimana ya, maksud gue udah tua, nggak bisa berbuat banyak dan terbukti dia tidak bisa memberikan hadiah piala untuk Al Nassr gitu kan. Yang padahal Al Nassr sebelum ada Ronaldo itu juara bertahan gitu. Juara mulu. Semenjak datang Ronaldo sama sekali nggak juara. Nah, pertanyaan gue, kenapa pemain bola mau ke Arab ya? Ya kalau nggak dari duit apa lagi ya? Iya. Ya exposure sih. Exposure sih semuanya ya. Apalagi kalau bukan exposure kayak gitu. Ya juga Arabnya juga sebenarnya mau bikin sepak bolanya kan caranya salah sih. Iya, caranya salah sih, emang benar. Jadi value-nya itu jadi berantakan menurut gua. Ya tapi fine-fine aja dengan datang pemain top buat naikin pamor liga atau Instagram atau apapun itu exposure. Tapi jadi lucu aja gitu kalau dilihat kan. Gue nggak ngerti ya regulasi Arab, soalnya kayak ada Eropa tuh ada batasan minimum gaji tau sebenarnya. Iya benar, FFP gitu. Iya FFP yang dulu kan City kan pernah kena tuh, financial fair play. Barcelona pun juga kena. Barcelona juga kena, gitu, makanya sampai jual Messi juga kayak gitu kan. Karena kan gaji kan mempengaruhi keuangan itu dan ada regulasinya juga gitu. Tapi kalau di Arab ada nggak ya? Nah itu. Apa sebebas itu? Gitu. Nah regulasinya kayaknya belum kuat menurut gua. Uang minyak kan. Siapa yang gila tuh uang minyak. Terus juga banyak kayak Neymar semenjak ke Arab juga nggak berbuat banyak malah. Dia klub apa bro? Al Hilal. Al Hilal ya? Iya, Bukan Al Hilal ya? Apa sih lupa gue namanya? Pokoknya Benzema kan Al Hilal. Sebelum Benzema berarti dia kan? Iya. Iya.
Benzema di Al Ittihad dulu tapi. Oh iya, Ittihad. Al Ittihad dulu. Oh iya benar Al Hilal, benar. Al Hilal. Cuma main 3 kali nih. 3 kali banyak cederanya. Iya, cedera doang. Gila, gue bilang. Maksud gue dengan ngambur-ngamburin duit kayak gitu kan gila juga Arab ya. Berarti kan emang benar kata lu tadi, gue sepakat sih dia nyari exposure. Iya, Exposure diri sendiri dan keuntungan untuk Liga. hak siarnya liga gitu kan, pada pengen nonton Neymar. Tapi gue nggak tahu ya data yang disuguhin apakah naik drastis, Iya, apakah worth it gitu kan dari surplus. segi apakah surplus gitu kan. Dan kita juga bisa lihat dari sosmed kayak akun-akun mainstream kayak 433 atau apapun nggak pernah tuh kayak ngeliatin data yang kayak nge-highlight tuh kayak tim-tim Eropa gitu. Kalau udah kalah menang gitu. Cuplikannya gitu. Benar. Terus siapa lagi? Benzema, Kante, terus Sadio banyak Mane. juga ada Sadio Mane, ada Brozovic, terus siapa lagi tuh? Darwin Nunes dia itu kayak gitu-gitu tuh. Ya banyak juga yang muda-muda kayak Joao Felix juga kan. Udah di Al Nassr sekarang. Dulu tuh sebelum Arab besar tuh Cina dulu sih, Guangzhou, setahu gua tuh Guangzhou. zamannya si Oscar itu kan gila sih emang, tapi waktu itu kalau nggak salah ya Cina itu negara dari uang judi kalau nggak salah sih. Oh gitu ya. Iya kan sponsornya juga kebanyakan judi kan. Iya, judi gitu. Berani Ya makanya. tapi kalau Oscar sih kan dia katanya buat keluarga. Iya. Ibunya sakit apa Brazil, Bro. Iya, ya gimana? Kayak Hulk Hogan Bener. Brazil. Itu ya udahlah tipikalnya Brazil emang mencari uang dia. Apalagi sering Iya. kan. Lagian juga Oscar juga udah dapetin champion gitu-gitu kan. benar. Pas di Chelsea. Udah belum? Siapa tuh? Oscar? Udah ya, yang 2012 kan? Iya 2012 yang abis ngalahin Barcelona apa Munchen ya? Munchen ya? kalah, Munchen. Ya itu abis ngalahin Barcelona juga. Iya. Barcelona Madrid kalah sama Munchen. Itu kalah sama Chelsea. Iya benar 2012 era Drogba itu. Benar. Itu salah satu final ternyesak juga sih buat Barca anjing. Menit terakhir anjing. Yang mana, Vin? Ini yang semifinalnya. 2012 Barca kalahnya sama Munchen anjir yang dibantai. Yang Robben sama Ribery ngobok-ngobok 5-0. Iya. 2012. Iya, coba. Oh, yang kalah yang Fernando Torres terakhir apa? Itu tahun berapa? 2011 ya? 2011 juara ya? 2013 kali? Iya, makanya itu dulu Oh, 2010 Itu 2010 juara. Kagak, 2010 kagak juara. 2010 ini? 2009. 9-10 tapi kan? Iya. Tapi 2010-2011 nya kalah. Setahu gua itu justru 2012. Lawan Chelsea. Iya, lawan Chelsea yang menit terakhir. 2010. 2011 juara. Sextuple tuh 2012 Chelsea yang juara. Ya koleksi lah kalau salah. 2013 Munchen. Menurut keyakinan gua itu 2012. Waktu itu Torres tuh masuk, dibuang sama Ramirez, lolos offside, Torres baru masuk, karena kan baru masuk kan. Terus ya Arab menurut lu apa nih yang harus kita highlight lagi dari transfer Arab? Ya menurut gua harus ada beberapa regulasi yang Jelas ya? mengatur dan pemain pokoknya mengatur dengan jangan sampai ada transfer pemain yang sangat bias gitu maksud gua dari segi nominal ataupun gimana gitu, karena menurut gue itu bakal bisa jadi ngancurin nilai value pasar. Dan terbukti juga gue juga ngeliat kalau ya gue juga nggak tahu ya sebenarnya ini anomali juga sih, karena kan yang yang ditransfer itu pemain yang rata-rata udah tua. Iya. Gitu. Benar. Ya emang bener cuma buat naikin aja gitu. iya, benar. naikin Liga Arab aja sih sebenarnya. Iya, benar. Transfer itu. Benar. Dan terbukti juga nggak happy banget kayaknya, kayak contoh Cancelo dah. Oh iya Cancelo. Ya kan? Cancelo main di Arab nggak happy. Nggak kan? happy, ternyata Malah dia pengennya balik Barca lagi. Iya. Emang duit tuh kayaknya bukan segalanya ya. Duit bukan segalanya, gue masih percaya gue duit bukan segalanya gitu kalau kata gue. Tapi kalau misalkan soal kenyamanan, gue yakin itu nomor 1 sih. Iyalah, benar. Makanya orang dari Joao Cancelo dari Arab bisa balik lagi ke Barcelona karena dia mungkin nyaman di Barcelona dan benar-benar sayang tuh. Nascoen Club kan. Nascoen Club. Ya kita juga ngelihat orang-orang yang cium-cium logo itu emang beneran sayang sama klub sih. Benar. Gitu. Nah, cuman kalau ngomongin ACR mah ya happy banget sih kalau masalah. Iya. Dan terbukti fasilitasnya juga mewah-mewah. Gila loh, bukan soal gaji loh. 3,8 triliun Iya. Dan fasilitas sudah disediain sama Al Nassr. Benar. Di luar gaji kan berarti itu. Setahun 3,8 triliun. Goblok. Lu mau motong BPJS gimana juga masih geli itu anjing. Motong BPJS. Pulau bisa beli klub Iya. semuanya.
rumahnya terbukti di depan pulau. Di pulau itu Pulau Ronaldo. Buset. Gue bilang itu udah mansion sih, iya. Udah dibikin mansion Bang, anjir. pakai duit banget ya. Ronaldo. Ya itulah maksud gua kesimpulannya, negara-negara Arab memang duitnya banyak gitu secara transfer pemain gitu dan beli dan gaji pemain gitu. Iya, tapi kurangnya regulasi juga yang mengatur transfer pemain gitu-gitu. Financial fair play-nya belum jelas ya kalau Belum jelas menurut gua gitu. Tapi ya kalau dibilangin nurunin harga pasar, ya Eropa mana juga yang mau beli lagi umur yang udah setua Ronaldo, Neymar dan Benzema gitu. Walaupun masih bisa bersaing sih kalau kata gua, walaupun Benzema main lagi di Eropa masih bisa kata gua. Benar. Masih bisa kalau kata gua. Iya bersaing lah, kayak Messi juga kalau misalnya main di Eropa juga masih ngangkat kalau kata Masih ngangkat sih walaupun masa tapi bisa paling bantu dikit lah. Iya, walaupun paling dia satu di babak pertama atau cuma 60 atau 60 menit lah, 50 menit. Masuk di akhir-akhir juga. Masuk di akhir-akhir enggak apa-apa gitu. Kan kita bisa lihat juga Inter Miami kan. Tapi kalau dari segi Amerika gimana? Apa tuh? Maksudnya kan Amerika kan juga mulai mendatangkan main-main Eropa lagi kan. Kayak Messi, terus Suarez, terus si siapa? Griezmann juga mau datang kan. Iya. Kayak gitu-gitu Iya. gimana tuh? Iya. Tapi kalau dari Amerika sih gaji gitu-gitu enggak fantastis. Iya, enggak fantastis semua sih. Kayak Arab ya. Benar, iya. Ya tapi buat naikin juga sih itu kayaknya. Iya, ya karena kan waktu itu ya bener juga buat naikin juga sih sebenarnya. Yang dibeli kan ternyata kan yang udah tua-tua juga gitu. Ya lebih ke exposure ya banyak. Iya. Sama kayak Persib beli Levin Kurzawa gitu kan kontraknya nggak sampai 1 tahun. Kalau nggak salah cuma 6 bulan apa? Essien dulu. Essien dulu tuh kayak gitu-gitu. Gitu lah ya kurang lebih. Exposure itu perlu sih. Exposure itu buat klub mungkin bentuk dari marketingnya klub lah. Maksudnya untuk penjualan jersey terutama gue yakin Follower juga itu. naik, Followers naik, endorsement. Nggak tahu endorsement nggak ada ya kayak mungkin ya. Iklan. Iya iklan gitu. Maksudnya brand juga percaya Brand kan ya kalau ada pemain ternama. Iya, benar. Wah, brand gue dipakai nih sama si Kurzawa atau Essien gitu. Iya, kayak gitu. Tiba-tiba ada kapal api atau Arabica. Iya, kayak begitu. Kan banyak. Iya, benar. Oke, segitu dulu kali ya. Ya, oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.